Silahkan masuk, Mbak. Permisi, Mbak. Iya, Mbak, silahkan. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Silahkan duduk. Iya, terima kasih, Mbak. Iya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Salsabila Fatburiski selaku konselor pada siang hari ini. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Sisilia Selvi Erianti, Mbak. Baik. Usia Mbak Sisil berapa? Kebetulan usia saya sekarang 22 tahun, Mbak. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Sisil pernah mengikuti konsultasi gizi atau belum? Selama ini belum pernah ya, Mbak, mengikuti konsultasi gizi. Oke, Mbak Sisil kesini karena rujukan dari dokter atau karena keinginan sendiri? Saya kesini karena keinginan sendiri, Mbak. Keluhan Mbak Sisil apa ya sehingga memutuskan untuk konsultasi gizi? Jadi gini, Mbak, keluhan saya akhir-akhir ini kayak ingin naikkan berat badan, tapi kenapa susah banget gitu mau naikkan berat badan. Kenapa Mbak Sisil merasa susah menaikkan berat badan? Jujur saya juga nggak tahu ya, Mbak, kok susah gitu. Padahal saya sudah makannya itu banyak, tapi naiknya itu cuma 1 kilo, 2 kilo. Udah gitu nanti kayak beberapa minggu kemudian balik lagi ke berat badan yang awal. Jadi menurut Mbak saya harus gimana ya, Mbak, biar bisa gemuk gitu badan saya. Baik, jadi tujuan Mbak Sisil kesini adalah ingin meningkatkan berat badan ya Mbak, benar? Iya benar, Mbak. Baik, saya lihat dulu ya berat badan sama tinggi badan Mbak Sisil. Iya. Jadi berdasarkan pengukuran berat badan Mbak Sisil itu 34 kg dan tinggi badan Mbak Sisil 144 cm. Dari hasil tersebut saya hitung MT Mbak Sisil sebesar 16,4, yang mana Mbak Sisil itu termasuk ini ya Mbak, kategori underweight. Mohon maaf, Mbak, mau nanya, IMT itu apa ya kalau boleh tahu? IMT ya Mbak, di sini Mbak bisa lihat. Ini IMT yaitu bagaimana status gizi kita. Itu bisa disebut juga dengan indeks massa tubuh. Dihitungnya itu berdasarkan berat badan dibagi tinggi badan dalam meter, kemudian dikuadratkan. Setelah itu hasilnya dicocokkan pada tabel ini. Jadi hasilnya Mbak Sisil kan 16,4. Nah itu kan di bawah angka ini ya Mbak. Iya. Jadi Mbak Sisil itu termasuk underweight. Oh begitu ya, Mbak, berarti IMT saya harus 18,5 sampai 25 ya, Mbak, di antara itu ya? Iya Mbak, untuk mencapai berat badan normal harus seperti itu, harus di antara 18,5 sampai 22, sampai 25. Oh. Nah, jadi untuk agar IMT normal minimal Mbak Sisil itu harus mencapai berat badan 37,4. Jadi kurangnya sekitar 3 kiloan ya Mbak ya. Nanti kita akan menaikkan berat badan Mbak Sisil hingga berat badan ideal pelan-pelan saja. Karena kan mungkin nanti kalau langsung itu nanti tubuh Mbak Sisil itu akan kaget kayak gitu. Apakah Mbak Sisil ada keluhan seperti lemas atau pusing? Kalau untuk lemas itu enggak ya, Mbak. Terus kalau pusing iya kadang-kadang gitu, kadang pusing gitu. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Mbak Sisil makanan yang mungkin sering Mbak Sisil makan selama 1 minggu terakhir. Ini digunakan untuk mengetahui makanan apa yang sering Mbak Sisil konsumsi. Kayak gitu ya, saya mulai ya Mbak. Iya, Mbak. Apa Mbak Sisil sehari-hari mengkonsumsi nasi putih? Iya, saya setiap hari mengkonsumsi nasi putih, Mbak. Sehari kira-kira berapa kali Mbak mengkonsumsi nasi putih? Keseringan itu 2 kali sehari gitu. Kalau enggak pernah juga 3 kali sehari. Oke, berarti nggak mesti ya Mbak? Iya. Untuk konsumsi mie, apakah
apa pernah konsumsi mie seminggu terakhir? Kalau 2 hari yang lalu itu saya makan mie ayam Mbak. Terus 4 atau 5 hari yang lalu, lupa saya lebih tepatnya, itu pernah makan Indomie gitu. Oke, untuk seminggu terakhir apakah Mbak mengkonsumsi jagung, kentang, atau ubi? Enggak Mbak. Terima kasih. Lalu, apakah Mbak Sisil mengkonsumsi lauk hewani kayak telur, ayam, daging, ikan? Kalau telur ayam, iya Mbak, saya mengkonsumsi. Terus Mbak mau nanya, kalau sosis itu apa termasuk juga ya? Iya Mbak, sosis termasuk. Oh, Kalau Mbak mengkonsumsi ayam juga? iya Mbak, mengkonsumsi ayam ya. Oke, kira-kira dalam seminggu ini, kira-kira Mbak mengkonsumsi telur ayam, terus sosis sama ayam itu berapa kali ya Mbak? Kalau untuk telur, saya konsumsi 3 kali Mbak. Terus kalau ayam itu 1 kali, 1 kali. Oh 2 kali kayaknya Mbak. Terus kalau sosis itu 4 kali Mbak. Oke, apakah seminggu ini Mbak juga mengkonsumsi tahu, tempe, atau kacang-kacangan kayak kacang goreng gitu? Iya Mbak, saya makan tempe 3 kali. Terus kalau tahu 1 kali. Oke, Mbak Sisil apakah makan sayur atau buah? Iya Mbak, saya makan tumis sawi itu 3 hari yang lalu. Lalu capcay itu 5 hari yang lalu. Lalu jus jambu, iya jus jambu Mbak itu berapa kali ya Mbak? Sebentar saya ingat-ingat dulu ya Mbak. Kalau jus jambu itu saya 1 kali Mbak minum. Oke, minum jus jambu 1 kali ya. Apakah Mbak Sisil ini termasuk orang yang sering makan buah atau sayur? Enggak ya Mbak, kalau saya kepingin aja gitu makan sayur gitu sama buah. Oh, berarti sesuai keinginan ya Mbak? Iya Mbak. Apakah Mbak Sisil suka dengan produk susu sama produk olahan susu kayak keju, yogurt, kayak gitu Mbak? Iya Mbak, suka saya, tapi nggak mengkonsumsi gitu, jarang konsumsi. Oke. Dalam minggu ini juga jarang mengkonsumsi atau tidak pernah? Jarang. Kira-kira berapa kali Mbak? 2 kali Mbak. Oke. Terima kasih Mbak. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai konsumsi Mbak kemarin selama 24 jam. Ini bertujuan untuk mengetahui kira-kira berapa energi, protein, karbohidrat, sama lemak yang Mbak konsumsi biasanya sehari-hari gitu. Apakah Mbak perlu waktu untuk mengingat-ingat? Iya Mbak, boleh. Saya mau ingat-ingat dulu ya, minta waktunya dulu sebentar. Oh iya Mbak, silahkan. Silakan Mbak, dilanjut. Baik. Kemarin Mbak Sisil sarapan? Iya, sarapan Mbak. Sarapannya pakai apa Mbak? Pakai nasi goreng. Nasi gorengnya isinya apa saja selain nasi? Ada sosisnya Mbak. Oke, nasinya seberapa Mbak? Kemarin saya makan nasi goreng itu ambil 2,5 entong nasi Mbak. Sosisnya seberapa kira-kira? Kalau kemarin itu sosisnya itu 1 gitu Mbak. Tapi ya kan udah kecampur di semua itu. Jadi saya ngambilnya ya 2 centong nasi itu udah kecampur sama sosisnya. Oke, terima kasih. Kemudian, apakah kemarin setelah sarapan itu Mbak Sisil makan siang? Enggak Mbak, enggak makan. Oh, enggak makan. Atau mungkin nyamil snack gitu Mbak? Enggak juga ya Mbak. Oh, enggak juga. Oke. Terus malamnya Mbak Sisil makan malam? Iya makan malam Mbak saya. Makan malamnya pakai apa
mie ayam mbak. Mie ayamnya seberapa mbak? Kira-kira Mie ayamnya kemarin itu 1 mangkok itu mbak, full satu 1 mangkok yang ukuran tanggung gitu mbak. Oh, yang gambar ayam jago itu bukan? Iya segitu Oh, mbak. segitu. Di mie ayamnya ada apa aja mbak isinya? Ada mie-nya ya mbak yang pasti. Terus ada ayam, terus sama ada sawinya gitu. Oke, ada ayam, sawi, sama mie ya mbak. Oke. Ayamnya banyak atau enggak mbak? Kayaknya kira-kira itu 1 sendok sayur itu mbak, segitu ayamnya. Yang besar atau yang kecil mbak? Yang kecil. Terima kasih. Setelah makan malam mbak, ada makan sesuatu atau minum sesuatu gitu mbak? Oh iya, kemarin sama makan terang bulan mbak. Oh iya, makan terang bulan. Terang bulannya seberapa? Cuman 1 potong gitu kan. Kalau terang bulan dipotong-potong gitu kan mbak. Iya. Itu cuma 1 potong saya makannya. Terang bulannya mbak itu kalau terang bulan kan ada yang keju, ada yang kacang gitu ya. Yang mbak itu yang konsumsi itu yang mana mbak? Kalau yang saya konsumsi kemarin itu yang coklat kacang susu itu mbak. Oke, terima kasih. Setelah itu nggak konsumsi lagi ya mbak ya? Nggak konsumsi makanan atau minuman? Enggak mbak, saya iya enggak kok. Apa nggak mengkonsumsi vitamin kemarin? Nggak vitamin C atau vitamin B gitu? Enggak konsumsi vitamin saya. Oke. Oh iya, saya lupa menanyakan. Waktu sarapan sama makan malam itu mbak makan jam berapa ya mbak? Kalau sarapan pagi itu sekitar jam 9-an gitu mbak. Terus kalau malam sekitar jam 8 gitu mbak. Sekitar jam segituan mbak. Paham. Cek buka. Jadi saya ulang ya mbak, berarti mbak Sisul kemarin itu sarapan sekitar jam 9 pagi dengan nasi goreng yang ada sosisnya. Iya, Terus makan siangnya itu nggak makan, iya benar. terus makan malam pukul 8 malam dengan mie ayam, dan juga makan snack berupa terang bulan coklat kacang susu 1 potong. Benar. Oke, terima kasih. Mbak Sisul ini ada alergi makanan tertentu atau tidak menyukai makanan tertentu? Kalau alergi enggak ya mbak, tapi Kamu masih makan? kalau alergi enggak ya mbak, tapi kalau nggak menyukai makanan itu saya nggak suka daging gitu, daging sapi gitu mbak. Kenapa mbak tidak suka makan daging mbak? Iya mbak, nggak suka ya mbak, nggak tahu, kayak saya mencium bau dagingnya itu kayak pengen mual gitu, pengen muntah gitu, kayak amis gitu menurut saya ya mbak gitu. Oke. Apakah ada lagi makanan selain daging yang mbak sukai? Nggak ada mbak. Enggak ada. Mm-mm. Apakah mbak punya riwayat penyakit sebelumnya? Nggak ada juga mbak. Sehari-hari mbak aktivitasnya apa mbak? Kebetulan saya sekarang kan mahasiswa semester akhir ya mbak, jadi saya kegiatannya cuma mengerjakan skripsi gitu. Oh, mahasiswa. Selama mengerjakan skripsi ini di rumah atau di kosan mbak? Di kosan mbak. Oh, di kosan. Selama di kos, mbak makannya sehari berapa kali?
Saya makannya sehari kalau enggak 2 kali ya 3 kali gitu mbak, nggak tentu. Oke. Untuk waktu makannya itu Mbak berubah-ubah nggak? Misalnya kayak sarapan nggak selalu pukul 9 pagi, kalau malam pukul 8 malam, atau kadang hari ini sarapan jam 9, besok jam 8, atau kayak gitu Mbak? Eh, Berubah-ubah, nggak tentu, nggak selalu jam 9 pagi gitu, nggak jam 8 malam gitu, nggak mesti mbak. Oke. Kemudian Mbak sering melakukan olahraga atau enggak? Nggak sama sekali mbak, cuma tiduran terus ngerjakan skripsi gitu mbak. Baik, seperti yang saya katakan tadi, Mbak Sisil ini kan dalam kondisi underweight ya. Kemungkinan disebabkan karena asupan makanan yang kurang dalam sehari. Seperti ini yang saya tunjukkan ke Mbak. Ini hasil perhitungan dari makanan Mbak kemarin. Total energinya sekian ya Mbak, protein, lemak, dan karbohidratnya. Jika dibandingkan dengan AKG ini untuk usia 23 tahun, maaf 22 tahun, ini masih jauh ya. Sehari Mbak Sisil ini masih sekitar 700-an, sedangkan ini untuk energinya dibutuhkan 2000, jadi masih jauh sekali Mbak gitu. Sebentar mbak, mau nanya AKG itu apa ya mbak? AKG ini kayak bisa memberikan gambaran kepada kita gitu, berapa kira-kira energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang kita butuhkan dalam sehari. Tapi nanti ini juga disesuaikan kembali dengan kondisi Mbak kayak gitu. Oh gitu ya mbak. Ya, selain itu kemungkinan kondisi Mbak ini juga dikarenakan karena Mbak makannya itu nggak teratur. Jadi kan kadang 2 kali sehari, 3 kali sehari gitu ya Mbak. Normalnya kita itu makannya itu 3 kali sehari gitu, sama ada 2 selingan kayak gitu. Itu Mbak. Gitu ya mbak. Iya. Setelah saya hitung, jadi ini kebutuhan energi Mbak dalam sehari gitu. Jadi nanti saya akan buatkan menu sesuai dengan kebutuhan Mbak yang sehari ini. Oh gitu ya mbak. Kok banyak sekali ya mbak yang harus saya makan? Insya Allah enggak Mbak. Sebelumnya Mbak sudah tahu belum menghitung makanan menggunakan aplikasi? Belum pernah tahu ya mbak. Oh, belum pernah. Oke, nanti saya ajarkan ya Mbak. Iya mbak. Jadi ini di sini adalah menu yang nantinya akan saya kasihkan ke Mbak selama 1 minggu terakhir. Dari menu-menu yang saya tampilkan ini, apakah Mbak ada keberatan, mungkin ada kesulitan? Apa saya harus konsumsi semuanya ya mbak? Soalnya saya kan jarang masak gitu, seringnya beli gitu, beli pun itu seadanya gitu. Oke, jadi kendala Mbak itu karena di kos jadi jarang masak ya Mbak? Benar. Ya, nanti saya sesuaikan lagi ya dengan kondisi Mbak. Selain kendala tadi, apakah Mbak ada kendala lainnya? Sepertinya sudah tidak ada kendala ya mbak. Oke, baik. Nanti menunya akan saya kirimkan ke Mbak melalui WA ya, setelah saya sesuaikan lagi dengan kondisinya Mbak. Selanjutnya saya ajarkan ya Mbak bagaimana menghitung asupan makan menggunakan aplikasi. Silahkan Mbak coba terlebih dahulu aplikasi Dieducate Mbak. Oh iya mbak, saya mau download dulu ya. Iya Mbak, silahkan. Namanya apa mbak? Dieducate. Iya. Oh iya, bentar mbak. Ini mbak. Iya benar, sudah terinstal. Sudah mbak. Jadi di sini Mbak kan bisa lihat ya, kayak disuruh memasukkan bahan makanan. Terus nanti Mbak tulis saja misalnya Mbak makan sawi, Mbak ketik sawi gitu ya. Kan keluar, Mbak masukkan berapa gramnya, 1
diketahui. Misalnya ini ditulis 25 gitu ya. Keluarkan kalorinya berapa. Nah, itu nanti silakan Mbak tulis berapa kalau makanan yang Mbak makan kayak gitu. Misalnya Mbak jadinya makan sosis, ya kan Mbak langsung tulis kayak gitu. Nanti dalam sehari akan keluar berapa kalori yang Mbak makan kayak gitu. Jadi tinggal input gitu ya, apa yang kita makan gitu ya Mbak. Iya benar. Mbak sudah paham? Iya sudah paham. Oke, kalau sudah paham mungkin untuk menu dari saya hanya saya kasih 1 minggu dulu ya Mbak. Minggu selanjutnya Mbak uji coba untuk menentukan sendiri makanannya. Karena kan nanti selanjutnya kan kita nggak selalu ketemu gitu ya. Jadi Mbak nanti biar bisa juga menentukan makanan apa yang Mbak konsumsi dari itu. Terus gimana nanti saya nyusun menunya, kan saya belum berpengalaman Mbak nyusun menunya. Oh, Mbak perlu takut Mbak. Makan apa, makan aja apa yang Mbak makan sehari-hari. Misalnya Mbak makannya cuma tempe itu nggak apa, silakan Mbak tulis. Atau Mbak misalnya makan buah apa gitu, silakan Mbak tulis kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dalam sehari atau dalam 1 kali makan itu lengkap. Misalnya Mbak makan tempe, ada sayurnya, terus nanti sama minum jus apa kayak gitu Mbak. Gitu. Oh gitu ya Mbak. Iya Mbak. Kemudian untuk makannya juga diteraturkan ya Mbak. Makanya 3 kali sehari kayak gitu. Terus kalau Mbak misalnya ada uang yang lebih bisa beli buah-buah kayak salad buah itu buat camilan kayak gitu. Atau Mbak beli makanan kesukaan Mbak kayak apa ya, kayak Mbak sekali-sekali makan donat atau apa itu juga nggak apa-apa buat jaminannya gitu Mbak. Yang saya tunjukkan tadi Mbak familiar kan kayak Mbak emang sehari-hari. Iya Mbak, familiar. Ya, nanti Mbak bisa menyesuaikan makanan yang Mbak konsumsi dengan makanan Mbak sehari-hari gitu. Apabila Mbak ada kesulitan, Mbak bisa menghubungi saya lewat WA. Oh iya Mbak. Apakah ada ini Mbak tanyakan lagi? Nggak ada Mbak, cukup. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, konsultasi ini bisa saya akhiri ya Mbak. Selanjutnya kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Konsultasi selanjutnya kita akan evaluasi bagaimana diet yang Mbak lakukan selama 2 minggu ini, dan targetnya Mbak naik sekitar 1 kilogram. Baik ya Mbak, terima kasih banyak sudah membantu saya. Baik Mbak, sama-sama, sampai ketemu lagi.